Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Luar biasa. Nah, sebelumnya kakak juga ingin mengucapkan terima kasih untuk oma opa, papa mama, om tante, dan juga kakak yang sudah setia menemani adik-adik IMPA online di rumah. Kakak juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik selama sepekan ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Wah, gimana adik-adik? Setelah menyanyikan Mars Pelkat PA, tambah semangat ya yang pastinya. Nah, sekarang kakak pengen nunjukin nih aktivitas dari adik-adik yang minggu lalu nih. Yuk kita lihat sama-sama.
Wah, gimana adik-adik? Aktivitasnya keren-keren ya. Dan juga pada kreatif nih. Nah, adik-adik setelah ibadah ini, jangan lupa juga untuk mengumpulkan aktivitasnya. Paling telat di hari Rabu jam 23.59. Yuk, kumpulin yuk. Biar minggu depan kita bisa lihat sama-sama lagi. Nah, sebelum mulai ibadah, kita bangkit berdiri yuk adik-adik. Kita mau menyanyikan pujian awal, hati-hati gunakan tanganmu. Adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah. Mari kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 301. Ku ingin berperangai. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kita kesehatan dan juga sudah mengumpulkan kami di dalam satu gereja virtual ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Pembacaan Mazmur hari ini terambil dari Mazmur 37 ayat 8-9. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Adik-adik, kita sudah mendengarkan pembacaan Mazmur. Mari kita meresponi Mazmur dari Kidung Ceria 160. Tiap orang yang mendengar.
adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Novi mau mengajak adik-adik untuk kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, di pagi hari yang indah ini Tuhan sudah kumpulkan kami untuk beribadah dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, berkati kami, berikan kami Roh Kudus agar kami mampu memahami firman yang akan kami dengar dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarkanlah firman ini juga bisa menjadi pedoman dalam hidup kami hari lepas hari. Tuhan, berfirmanlah dan kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab minggu ini terambil dari Kejadian 6 ayat 1-9. Demikianlah bunyinya. Kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Halo adik-adik. Hai, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Oke, kayaknya kursi Kanovi kurang maju nih. Ya, adik-adik, hari ini Kanovi kebagian tugas untuk PF nih. Ini kali pertama Kanovi menjadi pelayan firman ibadah secara online. Yang biasanya Kanovi tugas siapa ya? Menyanyi, liturgos, dan juga main musik. Ya, adik-adik, sebentar Kanovi ambil Alkitab dulu yang sudah Kanovi siapkan. Ya, oke. Adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan teman kita dari Rayon Cikijang membacakan firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 6 ayat 1-9. Nah, adik-adik, Kanovi punya 5 gambar perbuatan yang kurang baik pastinya, ya. Nah, apa saja sih? Oke, Kanovi akan nanti ada gambarnya dan Kanovi akan beritahu adik-adik 5 contoh perbuatan yang kurang baik nih. Yang pertama apa? Ya, yang pertama adalah menyontek. Siapa di sini yang suka atau yang masih menyontek punya temannya? Ya, sekarang kan kita masa pandemi kini, kita melakukan pekerjaan, ujian, pekerjaan tugas dari Bapak Ibu Guru secara online ya adik-adik. Masih bisa nyontek? Masih bisa ya. Apalagi sekarang secara online kita bekerja, Kanovi juga bekerja, mama papa maupun adik-adik semua belajar secara online memakai elektronik ya, seperti handphone maupun laptop. Nah, adik-adik,
Menyontek itu adalah merupakan salah satu perbuatan yang kurang baik. Kenapa? Karena itu sama saja kita ya mengambil milik orang lain ya adik-adik ya. Jawaban punya teman itu kan milik orang lain ya. Nah, itu tidak boleh. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah siapa di sini yang suka masih mengejek temannya. Nah, di sekolah, waktu bermain, di ibadah sekolah minggu yang sebelum pandemik ya adik-adik ya, masih suka mengejek temannya. Ih, rambut kamu keriting kayak aku dong, rambut aku lurus loh, cantik. Nah, siapa yang di sini masih mengejek temannya? Atau mata kamu tuh sipit banget sih, kayak aku dong matanya, nggak sipit. Kulit kamu juga hitam ya, aku kulitnya putih. Nggak boleh adik-adik, itu salah satu juga merupakan perbuatan yang kurang baik. Nah, seperti kayak lagu di Kidung Ceria loh. Adik-adik tahu lagunya? Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau putih rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Nah, kita adik-adik mau punya rambut yang lurus, yang ikal, yang keriting, kulit putih atau kulit hitam, semua di hadapan Tuhan Allah itu sama. Jadi nggak ada yang berbeda ya adik-adik. Jadi tidak boleh mengejek teman. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah kita bisa, siapa yang di sini ya yang masih bisa melihat atau seneng gitu melihat kakak atau adiknya menangis. Nah, rebutan mainan ya, bisa ya adik-adik. Nah, itu merupakan salah satu contoh perbuatan yang kurang baik juga. Karena kita egois dong berarti ya. Kakak mainannya kayaknya lebih bagus nih. Nah, kakaknya pinjam, dia nggak mau beri pinjam. Jadi egois, artinya tidak mau mengalah ya adik-adik. Nah, itu juga merupakan perbuatan yang kurang baik. Nah, yang ketiga, sekarang yang keempat adalah siapa di sini yang suka atau masih sering tidak akur sama bukan papa, sama kakak atau adik. Ya, siapa di sini ayo? Nah, papa sama mama pusing nih, aduh. Selalu saja ada yang direbutkan di rumah. Nah, itu juga merupakan hal yang kurang baik ya. Itu tidak boleh. Jadi sama kakak, sama adik harus akur. Tidak boleh bertengkar, harus saling mengasihi, mengalah, tidak boleh mau menang sendiri ya adik-adik. Nah, ini gambar terakhir nih yang kelima ini. Kak Novi pikir sepertinya ini adalah yang dominan ya, dalam arti untuk masa pandemik dan COVID saat ini. Yang adik-adik lakukan di rumah itu pasti bukan hanya bermain dengan mainan ya adik-adik, karena sekarang zamannya sudah maju, apalagi adik-adik semua belajar memakai handphone ataupun laptop. Nah, pasti adik-adik bisa tebak ya, siapa di sini yang kalau main handphone itu lupa waktu, lupa mengerjakan tugas sekolah, lupa mengerjakan aktivitas aktivitas ibadah hari Minggu pelayanan anak. Karena ini nih mainnya tanggung mah, ini mainnya tanggung. Nanggungnya udah lebih dari hampir berapa jam. Sampai mama selalu mengingatkan terus, lupa makan, lupa tidur siang, lupa mengerjakan tugas sekolah, aktivitas sekolah minggu. Nah, itu merupakan hal yang tidak baik juga adik-adik. Maka Kak Novi akan berikan
lagi sesuai di dalam firman Tuhan hari ini, dari 5 tadi gambar perbuatan yang kurang baik itu juga dilakukan pada zaman dahulu adik-adik. Ya, dalam Kejadian 6 ayat 1 sampai 9 di sini menjelaskan bahwa pada zaman dahulu juga banyak manusia yang berbuat apa yo? Iya, yang masih egois ya, mengambil hak orang lain, yang tidak mengasihi sesama, dan terlebih itu merupakan adalah perbuatan yang kurang baik dalam artian mereka tidak taat akan perintah Tuhan Allah. Nah, adik-adik, pada zaman dulu itu adik-adik bisa melihat ya di Alkitab, di perikop kita hari ini, bahwa pada zaman saat itu manusia itu berbuat dosa sehingga membuat hati Tuhan Allah sedih. Nah, Kak, kalau Tuhan Allah sedih, lalu apa yang dilakukan Allah pada zaman dulu? Nah, adik-adik bisa dilihat ayat yang coba diperhatikan Alkitabnya. Kanopi akan tunjukkan ada di ayatnya yang ketiga. Nah, adik-adik bisa baca di ayat ketiga itu, Tuhan itu marah ya adik-adik. Tapi Tuhan tidak menghukum langsung. Tuhan Allah tidak menghukum langsung manusia pada zaman itu. Tuhan Allah masih bersabar, ya, masih mau melihat nih adik-adik. Pada zaman itu apakah orang-orang mau bertobat? Nah, tetapi apa yang terjadi? Coba adik-adik melihat di ayatnya itu yang ke-7. Coba, setelah Tuhan Allah sabar tadi ya, ternyata mereka tidak bertobat, justru mereka malah cenderung melakukan perbuatan yang kurang baik. Nah, akhirnya apa yang dilakukan di ayat 7 Tuhan marah ya adik-adik. Nah, pada saat itu Tuhan akan menghapus semua manusia termasuk hewan pada zaman itu. Nah, tapi tunggu dulu nih adik-adik. Tuhan itu tetap adil loh. Kenapa Tuhan adil? Karena adik-adik bisa dilihat di ayat 8. Apa di ayat 8? Nah, siapa yang mendapatkan kasih karunia dari Tuhan? Jawabannya Nuh. Betul sekali. Pada zaman dahulu itu tidak semua orang dan manusia melakukan kejahatan. Ada Nuh dan keluarganya yang yang mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Kak, kok Nuh dan keluarganya bisa mendapatkan kasih karunia dari Tuhan ya? Bisa, kenapa ya Kak? Nah, adik-adik, jawabannya di ayat 9. Karena Nuh adalah orang yang benar, seorang yang benar dan tidak bercela. Itu artinya Nuh adalah orang yang selalu melakukan perbuatan baik di hadapan Tuhan Allah, sehingga membuat Tuhan Allah senang melihat Nuh dan keluarganya karena Nuh taat kepada Tuhan. Perbuatan baik itu apa aja sih Kak? Nah, Kak Novi ada berapa gambar ya? Tadi 5 ya. Oh, ini ada 4 gambar perbuatan baik. Salah satunya adik-adik. Nah, yang pertama itu adalah rajin berdoa. Rajin berdoa. Bangun tidur adik-adik, jangan lupa berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Pada pagi hari Tuhan memberikan nafas kehidupan dan kesehatan. Itu merupakan salah satu perbuatan yang baik loh adik-adik, yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu gambar yang pertama. Gambar yang kedua, adik-adik, menolong teman. Nah, di sini siapa?
yang kalau temannya terjatuh, misalkan temannya terjatuh itu ditolong ya, bukan ditertawakan, tapi menolong temannya yang jatuh. Itu merupakan salah satu perbuatan yang baik adik-adik. Dan yang ketiga, rajin belajar. Jangan lupa adik-adik harus rajin belajar. Itu menyenangkan hati Tuhan, mama, papa, dan juga bapak ibu guru. Dan yang keempat, salah satunya siapa di sini nih, adik-adik yang balita, anak kecil atau kakak-kakak yang tanggung nih, yang kalau mama suruh minum susu mukanya cemberut. Nggak boleh ya, harus mukanya happy senyum. Nah, itu tandanya mama papa itu melakukan hal yang baik. Adik-adik harus minum susu supaya sehat. Nah, itu merupakan perbuatan yang baik ya adik-adik. Bisa juga jangan suka marah-marah. Nah, itu tidak boleh. Siapa di sini yang suka marah-marah sama mama papa? Nah, itu tidak boleh ya adik-adik. Adik-adik dengan melakukan seperti hari ini, adik-adik mendengar firman Tuhan, rajin mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online, itu juga merupakan perbuatan yang baik dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar bahwa untuk menyenangkan hati Tuhan itu kita melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti yang dilakukan oleh Nuh dan keluarganya. Ya, seperti contoh tadi ya, gambar yang Kak Novi berikan, perbuatan baik dan aktivitas adik-adik di dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Yang perbuatan baik itu banyak sekali, seperti yang tadi Kak Novi cerita, gambar tadi, dan juga bisa juga sebagai aktivitas sehari-hari adik-adik di rumah, seperti menjaga adik balita yang kecil, membantu mama mengerjakan pekerjaan di rumah, menyapu, mencuci piring, dan sebagainya, masih banyak lagi. Nah, adik-adik, berarti hari ini kita belajar ya bahwa perbuatan yang kurang baik itu tidak boleh dilakukan. Kita harus meniru perbuatan yang dilakukan oleh Nuh, yaitu hidup dengan benar, melakukan hal sesuai perintah Allah dan menyenangkan hati Tuhan dengan perbuatan yang baik seperti tadi Kak Novi contohkan. Ya, demikianlah firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan, dan biarkanlah firman yang kita dengar hari ini, kita pelajari hari ini bisa Kak Novi dan adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik Lepasari. Amin. Nah, adik-adik, Kak Novi menyiapkan aktivitas loh. Nah, sebentar ya. Aktivitasnya sudah disediakan ya adik-adik. Ada 3 untuk anak tanggung, anak kecil, dan anak balita. Untuk adik-adik anak balita adalah mewarnai doa bersama mama papa ya. Nah, itu adik-adik mewarnai. Dan anak kecil, nih, ini Kak Novi agak print. Sebentar Kak Novi. Nah, ini adalah aktivitas untuk adik-adik kecil ya. Oke. Gambar di atas lingkari gambar yang menunjukkan perbuatan baik. Nah, sudah Kak Novi contohkan. Ini salah satu ya. Dan yang di bawah beri tanda silang pada perbuatan yang kurang baik. Ini untuk anak kecil dan anak tanggung. Anak tanggung ini Kak Novi kasih contoh satu ya. Diisi nama dan rayon. Nah, tanggal 25 sampai tanggal 1 Agustus sampai hari ini. Jadi Kak Novi ini aktivitasnya adalah menulis perbuatan yang baik dan yang perbuatan yang kurang baik dari minggu yang lalu ya adik-adik ya sampai hari ini. Nah, adik-adik menuliskan satu saja, satu hari satu perbuatan yang baik dan yang kurang baik. Oke, jadi ini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi nanti ini ada 8 perbuatan baik dan 8 perbuatan yang kurang baik. Satu hari satu perbuatan ya adik-adik. Nah, demikian aktivitas yang Kak Novi jelaskan. Jangan lupa dikerjakan adik-adik dan dikumpulkan ke kakak
layan di rayon masing-masing. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sampai jumpa di minggu depan. Dah. Gimana adik-adik? Setelah mendengarkan firman Tuhan, kiranya adik-adik dapat diberkati dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Mari kita meresponi firman Tuhan dari Kidung Ceria 302 bait 1 dan 3. Banyak perbuatan. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Kak Novi akan mengajak adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, di hari Minggu. Kami sudah melaksanakan ibadah hari Minggu secara online. Tuhan mau berkati kami seminggu ke depan dalam melaksanakan aktivitas kami sehari-hari. Biarkanlah Tuhan berikan kami kesehatan dan kekuatan dalam melaksanakan apa yang kami kerjakan masih dari rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, biarkanlah firman juga yang tadi kami dengar bisa kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Bapak Presiden maupun jajaran yang ada dalam melaksanakan tugas pekerjaan mereka sehari-hari dalam masa pandemik ini. Mereka juga Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, penyertaan, kesabaran dalam melaksanakan tugas pekerjaan untuk masalah pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan mau menyertai mereka selalu di dalam apapun yang mereka lakukan untuk mencari solusi sehingga bisa ditangani dalam masalah pandemik saat ini. Tuhan juga mau berkati gereja kami. Di dalam masa pembangunannya Tuhan mau menyertai panitia yang ada dan juga kami para jemaat untuk tetap semangat dalam melaksanakan dan membangun gereja kami sehingga gereja kami Tuhan dapat berdiri dengan baik dan juga Tuhan mencukupkan segala dana yang dibutuhkan. Tuhan berkati juga kedua orang tua kami dalam masa pekerjaan mereka. Dalam masa pandemi ini Tuhan menyertai papa mama yang bekerja di rumah ataupun masih ke kantor. Tuhan mau menyertai mereka, berikan kesabaran, kesehatan, dan juga kekuatan dalam melaksanakan pekerjaan mereka hari lepas hari. Tuhan Yesus juga memberkati kami yang masih sekolah, melaksanakan pendidikan kami Tuhan secara online. Tuhan juga mau berkati semangat kami, berikan kami kesehatan dan juga kerajinan, akal, roh, kepintaran agar kami tetap terus semangat Tuhan, tidak bermalasan, tapi justru membuat kami tetap melaksanakan tugas yang diberikan Bapak Ibu Guru secara online sehingga nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami di luar sana, mereka yang sedih, mereka yang kehilangan sanak saudara yang dikasihi dalam pandemi ini. Tuhan berikan mereka penghiburan dan kekuatan sehingga mereka tetap berpengharapan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari di dalam nama Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus memberikan teman-teman maupun saudara kami yang berkekurangan, Tuhan berikan mereka kecukupan di masa pandemi ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kami di seminggu penuh yang lalu, dan biarkanlah di seminggu ke depan Tuhan menyertai aktivitas kami hari lepas hari. Inilah doa syafaat kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke persembahan. Siapkan persembahannya. Jangan lupa ya dikasih ke mama papa supaya bisa disetor ke gereja dan juga bisa ditransfer lewat rekening di bawah ini. Sekarang kita akan menyanyikan lagu persembahan dari Kidung Ceria 356. Kuberi persembahan. Segala puji syukur hanya bagimu Bapa di surga. Terima kasih atas anugerah-Mu yang melimpah bagi kami. Kini kami memberikan persembahan. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini agar menjadi berkat buat pelayanan-Mu di muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, ibadah sudah selesai. Nah, mari kita tutup ibadah ini dengan menyanyikan dari Kidung Ceria 22. Besarlah kasih Bapakku. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan, terima kasih juga ya Tuhan Yesus atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus, agar mereka dapat menjalankan firman-Mu di dalam kehidupan mereka sehari-hari juga ya Tuhan. Tuhan, berkati mereka dalam sekolah mereka selama mereka di rumah ya Tuhan. Berikan selalu akal budi hikmat kepintaran ya Tuhan, dan Engkau juga memberkati mereka ya Tuhan. Kumpulkan mereka lagi minggu depan dalam IMPA online ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Minggu depan tetap ada IMPA online lagi di jam 8 pagi. Ayo jangan lupa bangun pagi untuk ikut IMPA online. Jangan lupa untuk mengumpulkan aktivitas paling telat di hari Rabu jam 23.59. Sampai bertemu di minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kak Valen masih mau mengingatkan adik-adik nih untuk beberapa hal. Apa aja sih? Yang pertama, kakak mau adik-adik untuk stay at home, tidak keluar rumah. Yang kedua, kakak mau adik-adik untuk wajib memakai masker apabila adik-adik memang harus keluar rumah. Yang ketiga, harus rajin mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Yang keempat, adik-adik harus makan makanan bergizi, makan sayur, makan buah, dan minum vitamin. Yang kelima, kakak mau adik-adik untuk cukup waktu beristirahat. Yang keenam, harus berolahraga ya adik-adik. Yang ketujuh, kakak mau adik-adik untuk social distancing, jaga jarak. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu,
Tuhan Yesus memberkati.